Ya, pemirsa, berita berikutnya datang dari prosesi pemakaman almarhum Budi Anduk, di mana isak tangis mengantarkan beliau ke tempat terakhirnya di tempat pemakaman umum di sekitar rumahnya. Dan banyak sekali rekan-rekan yang merasa kaget dan ingin memberikan ungkapan dukanya seperti apa, bercerita tentang almarhum semasa hidupnya seperti apa. Langsung saja kita lihat ini di liputannya untuk Anda. Derai air mata langsung berjatuhan begitu jenazah Budi Anduk tiba di rumah duka, kawasan Jati Cempaka, Pondok Gede, Senin sekitar pukul 5 sore. Dengan penuh duka mendalam, keluarga, teman dan para sahabat menyambut kedatangan jenazah sang komedian tersebut. Iringan doa pun terdengar turut mengiringi kedatangan jasad almarhum yang dibaringkan untuk terakhir kalinya di rumahnya sendiri. Baru saja kita kehilangan saudara kita, sahabat kita, Budi, prihatin. Kami sekeluarga juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman sahabat-sahabat dari masih beliau sehat sampai sakitnya sampai wafatnya pun teman-teman masih peduli selama saudara kita Budi prihatin. Saya Pak di sini sebagai saksinya. Saya berteman sama Budi 20 tahun. Dia ahli ibadah, Pak. Tak lebih dari 1 jam, jenazah pun diusung ke sebuah masjid untuk disalatkan. Tampak rombongan pelayat dipimpin Ustadz Zaki Mirza melaksanakan sholat untuk almarhum usai sholat maghrib. Mobilnya berarti ke sana ya. Digotong ya. Oke, lebih bagus. Mobilnya berarti ke masjid. Iya, masjid. Saya duluan, saya diatur, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadirin Bapak yang berbahagia, untuk sholat jenazah ada 4 kali takbir. Takbir yang pertama kita baca Al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua kita menyampaikan salawat kepada baginda Rasulullah SAW, kita baca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian di takbir yang ketiga kita membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahu Akbar. Tak lama kemudian rombongan pengantar jenazah pun tiba di tempat peristirahatan Budi Anduk di Pemakaman Umum Kampung Kemang, Jati Cempaka, Bekasi. Tampak selebriti dan warga langsung membanjiri pemakaman untuk melepas terakhir kalinya almarhum di pembaringannya yang terakhir. Sebelah sana, sebelah sana. Dia maaf. Pelan-pelan sini. Maaf ya Pak, pelan-pelan. Pelan-pelan. Mas, di sini jangan di sini, nggak usah di sini. Awas jangan terlalu banyak di situ. Gembur. Awas jangan Awas gembur ya. Sudah ya. Baru awas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tampilin ke tanah. Buka tuh jempolnya. Buka. Buka dikit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan sesungguhnya suatu saat kita juga akan kembali kepada Allah. Di mata sang sahabat Ari Untung dan mantan asisten Budi Anduk Cesar, almarhum adalah yang begitu sabar menghadapi sakitnya. Jarang terlihat almarhum mengeluh sakit kepada kawan-kawan terdekat. Untuk menutupi sakitnya, Budi bahkan sering melemparkan jok tentang sakit yang dirasakannya, agar tak terlalu mengganggu kegembiraan mereka di kala kumpul bersama.
Namun Ari Untung mengaku begitu menyesal, belum sempat memohon maaf pada almarhum. Sebenarnya sih ya gimana ya, janjian sama teman-teman tadi tuh sebelumnya saya telat setengah jam, justru malah ketika saya sampai beliau malah justru pas lagi momen meninggal gitu. Jadi nyesel sih ya, soalnya belum sempat minta maaf gitu kan yang terakhir sama beliau. Soalnya kan bisa dibilang dulu zamannya kita bareng-bareng berdua gitu, ngapain berdua dari syuting apa sampai iklan berdua terus. Pasti di antara pekerjaan kita ada banyak salah lah, banyak hal-hal yang belum sempat saya minta maaf sama beliau gitu. Itu banyak lah yang ya terjadi penyesalan lah. Apalagi Cesar dulu sempat jadi asisten Bang Budi beberapa tahun, pasti waduh kalau main lama-lamaan waduh saya tahu banyak deh. Awal sih zaman waktu kita syuting kita pikir cuma sakit biasa Cesar ya. Jadi guna-guna mungkin kemarin. Oh, ya kan? Ya mungkin asumsinya Mas Budi aja. Tapi ya dia sih orangnya nggak mau ya udah masa bodoh lah, sakit gitu kan, nggak mau ibaratnya nggak mau dikeluhkan gitu, orangnya pengennya ya udah biar saya aja merasakan seperti itu sih yang dirasakan Bang Budi. Tapi kalau zaman kita syuting dia pernah momen dimana setiap keluar rumah katanya lemes. Iya. Terus sampai saking lemesnya tuh sampai waktu itu ya mamanya sendiri aja dia nggak bisa untuk nganterin. Sakit sampai akhirnya kita juga waktu syuting break seminggu cuma bisa datang sekali. Saya pikir sakitnya apa gitu ya, kan hanya dia yang tahu karena dia juga agak tertutup sih untuk masalah kesehatan. Soalnya dia tuh agak anti sama dokter gitu, nggak tahu kenapa. Kita suka bercandain dia gitu karena biasanya orang check up di rumah sakit apa di dokter periksa darah, dia periksa darahnya di mall. Itu kita suka ketawain. Ada orang alat periksa darah, dia baru periksa darah di sana gitu. Tapi ya itu ya, mungkin itu uniknya dia gitu. Jadi nggak pernah mau ngerepotin orang gitu. Jadi maksudnya kita kadang-kadang sakit jadi leluconnya dia gitu yang serunya sih. Begitupun dengan Daus Mini. Sebagai lawan main yang begitu sering diduetkan bersama Budi, Daus begitu kehilangan dengan kepergian kawan sejatinya tersebut. Namun kini ia yakin Budi sudah terlepas dari cobaan sakitnya di dunia, sehingga tak ada sikap lain yang lebih penting dikedepankan selain mengikhlaskannya berpulang ke rahmatullah. Satu manajemen kita kan sudah mengikhlaskan dalam hati ini yang terbaik dari Allah, kita terima aja. Ajis Gagap adalah salah satu komedian yang juga dekat dengan almarhum. Obrolan terakhir bersama Budi pun sampai saat ini masih dikenang oleh pria yang eksis lewat opera Van Java itu. Sebagai teman, Ajis mengaku kaget kalau Budi telah pergi untuk selama-lamanya. Sementara Ustadz Zaki Mirza masih belum bisa melupakan obrolan terakhirnya dengan Budi 3 minggu silam. Sekelumit pesan mulai bisa ditangkap Ustadz Zaki sekarang ketika Budi bertanya mungkinkah ia bakal bertemu lagi dengan bulan Ramadan mendatang. Tak dinyana sang Ustadz pertanyaan itu ternyata sebagai tanda kalau ia akan berpulang untuk selamanya sore kemarin. Tadi selesai syuting langsung kemari gitu, dapat kabar dari teman-teman katanya Budi meninggal. Antara percaya nggak percaya juga gitu kan. Bang Budi, saya beberapa kali ketemu terakhir 3 minggu yang lalu di Pondok Gede. Ini lagi benerin handphone. Terus ngobrol di counter lama tuh ada sekitar 15-20 menit. Dia cuma bilang, Kiai doain aneh biar bisa ketemu Ramadan lagi katanya gitu. Karena nggak tahu tuh tumben lagi ngomong nggak ada bercandanya ya. Kita kan nggak tahu nih Kiai apa tapi jangan-jangan kemarin itu Ramadan yang terakhir gitu kan. Terus dia sempat bercanda tuh, tapi kayaknya sih ente duluan nih Kiai katanya. Dia bilang ya nggak tahu lah bang, umur nggak pernah ada yang tahu. Terus ya Bang Daus ini juga sering cerita masalah Bang Budi Anduk, terus ketemu di beberapa lokasi on air off air bulan Ramadan kemarin juga ketemu. Ya artinya memang saya dengar sih ya udah sakit ya gitu, apalagi kemarin nggak sempat nengokin. Ya alhamdulillah beliau udah kembali duluan. Allah lebih sayang sama Bang Budi Anduk
Kita mungkin sayang, istrinya sayang, keluarganya sayang, tapi Allah jauh lebih sayang.